Hey, it's Kair, pattern maker yang suka belajar, jadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Oke, langsung aja, dalam video kali ini aku akan ngebahas hal paling dasar, tapi penting banget sebelum kita belajar bikin pola, yaitu mengenal workspace dan tool-tools yang ada di aplikasi Optitext. Buat kamu yang pertama kali belajar bikin pola pakai Optitext, jangan khawatir, karena kita akan bahas semuanya sampai tuntas. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenal workspace yang ada di Optitext. Aku buka dulu aplikasinya. Jadi ketika kita ngebuka aplikasi, yang pertama akan muncul tuh tampilannya akan seperti ini. Langsung aja ya, di bagian atas ini ada menu bar, ada file, edit, piece, view, sama seperti aplikasi biasa ya, tetap ada menu bar di atas. Lalu di sebelah kiri sini ada toolbox. Toolbox itu tuh semacam kayak tempat tools-tools yang ada di Optitext. Ini ada piece, window, grading, tools, toolbox, pieces, dan internal properties. Kalau nggak sengaja kehapus, kita bisa aja munculinnya dari view. Ada banyak tools ya di sini, piece window, grading table, toolbox, style sheet, dan semuanya bisa kita munculin. Di sebelah kanannya sini ada shortcut-shortcutnya. Jadi ketika kita pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, F10, dan semuanya ini, kita akan masuk ke shortcut di masing-masing groove. Aku cobain, 1, ngeluarin piece window, 2, grading table, 3 itu toolbox, 4 itu ada style sheet, 5 itu ada compare length, 6 ada piece table. Lalu di area yang lebar ini adalah workspace kita, tempat kita akan bikin pola. Aku mau sekedar kasih tips aja sih. Toolbox ini bisa kita taruh di mana aja, di atas, di samping, di bawah. Tapi aku lebih suka taruh dia di pinggir agar workspace aku lebih lega. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua, pengenalan tool. Sebelum kita nyoba tools-tools yang ada di Optitext, aku akan kasih tunjuk dulu. Di file ini menu-menu Windows ya, kayak new dokumen, open dokumen yang udah pernah kita bikin, save as seperti biasa ya, ada file utilities. Nanti kalau kalian pengen buka backup atau mau nemuin update, misal kok tiba-tiba komputer aku mati nih, terus belum sempat ke save, nah nanti kita bisa open backup di sini. Ya, data exchange itu kalau misal kita mau ekspor kemana-mana, terus plotter setup kalau misal kita mau ngupload atau ngeprint pola kita. Kan kalau pola kita print ya, itu kan bisa makan ruangan yang lebih lebar gitu. Kayak bisa panjangnya 1 meter gitu. Sedangkan printer biasa kan cuma paling A4, F4 gitu ya. Nah, kalau plot ini tuh buat ngeprint tapi dengan ukuran yang besar. Di edit juga sama seperti edit biasa, undo, redo, copy, cut, paste, delete. Shortcutnya juga ada di sebelah. Di piece kita akan bisa bikin new piece, bisa edit piece-piece-nya itu di tools piece ini. Di grading tentu aja kita akan bisa bikin grading dari tools grading. Desain kita bisa add segmen, bisa add relatif, bisa add point, bisa bikin kontur dan segala macam. 3D kita skip, terus di sini kita bisa ngatur banyak tools ya, dari sim, dari nentuin dart. Kenapa di sini abu-abu? Karena kita belum ada apa-apa di workspace kita. Oke, kenapa di sini nggak bisa dipakai? Karena di workspace kita ini belum ada apa-apa. Langsung aja kita coba bikin, kita coba kita cobain toolsnya satu-satu. Pertama aku akan bikin new piece, klik piece, new piece, create a rectangular piece. Di sini aku coba bikin piece 30 kali 30 senti. Oke. Taunya senti itu dari mana, Kak? Nah, di sudut bawah sini ada tulisan satuannya, cm gitu. Atau kalau teman-teman mau ngerubah settingannya, bisa juga klik di tools, preference, atau shortcutnya itu slash ini ya. Nah, bisa klik di main, unitnya ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Misal butuh inci, tinggal diubah ke inci, milimeter tinggal diubah ke milimeter, atau aku pakai sentimeter. Jangan lupa klik apply, dan di sebelah bawahnya ini ada kayak maksimal toleransinya. Apakah 1 senti, atau 0,1, atau 0,01. Biasa, dan aku sendiri sih pakai yang skala toleransinya yang paling kecil karena akan lebih akurat. Kita jangan lupa klik apply dan oke. Oke, kita masuk ke tools-tools yang akan sering kita gunakan. Sounds-nya mantap ya. Goyangi.
Jadi tools yang akan sering kita gunakan, kita bisa cek di toolbox ini, my favorite tools. Ini udah otomatis ya, karena ini adalah hal yang paling sering kita gunakan. Pertama, select tool, atau shortcutnya N. Select itu kayak mode netralnya kursor kita. Point on contour, itu kita akan bisa bikin point di pattern kita, menyesuaikan ukuran yang kita butuhkan. Kita bisa langsung atur poinnya di sini, kita bisa langsung ganti tipe poinnya juga di poin atribut ini. Aku mau bikin shoulder drop, itu misal 4 cm. Kita langsung klik 4 di sini, otomatis X-nya atau tanda poinnya akan bergeser ke 4 cm. Kita klik OK, otomatis akan ada poin di situ. Oke, next kita cobain poin dart. Dart ini untuk bikin dart ya. Misal mau bikin dart, kita klik poin pertama ke poin kedua. Jarak biasa kalau misal kita bikin dart itu kan 3 cm. Klik OK, tarik garis panjang dartnya ini berapa. Nah, misal aku mau bikinnya sampai ujung, udah jadi ini dart. Lalu kita coba bikin sims. Sims itu kampuh ya. Kita coba bikin kampuh di area sini. Oh, aku ingin kampuhnya tuh rata 2 cm. Bisa kita langsung apply kan 2 cm. Otomatis kita punya kampuh 2 cm. Tapi kalau misal dari point to point itu kampuhnya beda, kita bisa klik point to point menyesuaikan kampuhnya masing-masing. Di area dat sini aku pengen bikinnya cuma 1,5. Kita klik 1,5. Di area sisinya aku pengen bikin dia kampuhnya 0,5 cm. Bisa di area bawah, aku pengen kampuhnya cuma 1 cm misal. Nah, udah. Jadi garis pink ini ya, itu adalah kampuh kita. Kita bisa buka SIM-nya juga dengan F5. Oke, kita lanjut ke tools yang akan sering kita gunakan. Mulai dari aku mau bikin garis. Nah, yang barusan aku tarik ini adalah guideline. Kita bisa tarik guideline dari ruler di atas ataupun ruler di kiri. Ya, ini ada penggaris. Ini ada penggaris dari atas, horizontal, dan ada penggaris di kiri, vertikal. Kita bisa menyesuaikan letak garis ini sesuai kebutuhan kita. Kayak titik utama yang aku jadikan acuan adalah titik zero sini ya. Aku pengen bikin armhole drop misal. Dari shoulder ke bawah ketiak. Kita bikin kita tempatkan di point shoulder. Di point shoulder, kita klik enter ya. Kita klik garis guideline-nya sampai dia titik garis seperti ini. Kalau sudah, bisa kita klik enter, nanti akan keluar guideline properties. Kita bisa menyesuaikan guideline distance from line-nya. Misal saya bikin 10 cm, klik apply, otomatis guideline-nya ini akan ke posisi yang kita inginkan. Terus aku kasih point di sini. Bisa kita sesuaikan tipenya dengan grid atau curve. Jangan lupa bikin point bisa dengan shortcut O. Kita masuk ke move point. Move point, kita bisa langsung pindah dia. Ya, dia langsung nge-curve. Iya, karena tadi ketika kita klik O, dia langsung kita ubah jadi curve. Buat ngeceknya gimana? Point ini bisa kita klik, terus kita klik enter. Nah, area curve di kiri di internal properties ini bisa kita uncheck. Otomatis dia tidak akan jadi curve. Coba kita move ya. Move itu selain kita mindahin yang udah ada poinnya, kita juga bisa bikin poin baru. Langsung kita move dengan klik M, kita tarik. Kita mau bikin windahin dia kemana aja tuh bisa ya. Dan kalau misal di area sini kita mau bikin curve. Kita bisa langsung klik poin start ke poin terakhir yang ingin kita jadikan curve. Dari internal properties ini kita bisa langsung checklist yang curve. Otomatis dia akan berubah jadi point curve. Misal aku butuh kasih garis. Ini aku eh, buka lagi ya SIM-nya ke bentuk awal. Aku perlu ngasih garis biar bisa jadi acuan. Oh, tadi eh,
acuan aku di mana toh? Kita bisa bikin garis internal. Kita klik di toolbox. Di favorite tools ini ada draft. Draft ini untuk bikin garis internal. Misal aku butuh bikin garis lurus. Klik kanan, finish drafting. Yes. Dapat deh garis internal. Garis ini juga bisa kita bikin nggak lurus. Kita bisa bikin gambar. Misal kita mau kasih pocket, gambar pocket di pola kita. Kita bisa aja bikin kayak di sini. Misal ada pocket, ini ke atas bawahnya kita kasih 0, turunnya kita kasih 7 cm gitu. Misal oke. Terus ke sini, ke kanan kiri kita kasih 0, ke atas bawahnya kita kasih -5. Kenapa minus? Karena turun. Ya, ini kita pakai point to point ya. Jadi kalau ke atas sama ke kanan itu nilainya plus, kalau ke kiri sama ke bawah itu nilainya minus. Kita klik OK. Ke atas lagi 0, di sini kita kasih -7 dan kita kembalikan. Damn. 0. Oke. Finish drafting. Klik kanan, select tool. Selesai. Dan kalau misal aku pengen bikin ini jadi symmetrical, kan ini kita bikin cuma di satu sisi. Aku pengen bikin di sisi yang sebelahnya juga sama. Kita bisa gunakan tool symmetry, set half atau shortcutnya H. Klik dari point to point yang ingin kita simetrikan, ya, dan otomatis dia akan jadi simetris. Ini berarti bisa dipakai untuk bikin baju, bikin pola depan, belakang. Depan kalau misal ini sambungan ya, kanan kiri tidak terpisah. Pola belakang, pola sleeve. Jadi ketika kita bikin sleeve, kita simetrikan dulu, baru nanti depan belakangnya kita ubah setelah itu. Dan sedikit tips ya, awal-awal aku belajar bikin pola, dari shortcut-shortcut ini, aku catetin satu-satu. Ya, karena dulu kan otodidak sih ya. Aku catetin masing-masing toolsnya ini, dari menunya masing-masing aku catetin, terus shortcut-shortcutnya ini, aku cariin satu-satu. Aku catetin satu-satu, terus aku tempelin di layar monitor. Jadi ketika aku butuh sesuatu, aku tinggal cari, oh dia shortcutnya apa sih? Itu bisa ngebantu banget bikin kerjaan kita lebih efektif. Atau aku kasih tunjuk, aku punya catatan, bisa kalian screenshot, atau kalau kalian mau bikin catatan sendiri juga boleh, boleh banget. Jadi sekalian kalian belajar, sekalian kalian explore, kalian catetin satu-satu, kalian tempelin tuh di layar monitor kalian. Atau kalian bisa juga sekedar catat di buku, terus nanti kalau misalnya butuh, kalian buka buku kalian. It helps so much. Oke, jadi hari ini kita udah selesai berkenalan dengan aplikasi OptiText dan tools-tools yang ada di dalamnya. Kalian sekarang udah ready untuk masuk ke step selanjutnya, bikin basic pattern. Dan kalau misal dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan lupa langsung aja drop di kolom komentar. Nanti akan kita adakan sesi untuk ngebahas semua pertanyaan teman-teman. Dan see you on the next video. Jangan lupa follow dan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info menarik dari Code Ears. Bye!